Alhamdulillah alamin alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawam wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab kajian kita masih dengan kitab Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifat Tarikhil Hijri yang dikarang oleh Andre Gruta Kiai Haji Abdul Rahman Abu Daleh hafizahullah taala wa rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di surga yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Fil usbu'il madhi qad bahathna an mubahatha laysat fi kitabina aw mabahathna yakni fi yaum at-tullab. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai bukan pembahasan kita yang dalam kitab ini, tapi mengenai hari santri. Nah, sesuai dengan yang sudah diinstruksikan, kita sekarang masuk ke kitab karena bukan ada hari apa lagi nih, bukan hari istimewa. Kecuali kalau kemarin mungkin hari Sumpah Pemuda, tapi itu pun tidak ada, sepertinya tidak ada keterkaitannya dengan, tidak ada keterkaitan yang mendalam dengan santri, meskipun harus memang dibahas itu. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan huruf-huruf bulan dan macam-macam bulan. Nah, itu sudah masuk huruf-huruf bulan dan macam-macamnya. Masih ingat kan dengan huruf dengan apa hisab al-jumal? Masih ingat? Ya, masih ingat ya. Hisab al-jumal itu adalah huruf-huruf yang mempunyai makna. Bukan sekadar mempunyai makna, mempunyai apa? Huruf-huruf yang mempunyai makna angka di situ, bukan sekedar itu saja. Tetapi hisab al-jumal itu memang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu itu untuk menjelaskan mengenai maksud-maksud tertentu. Artinya ada sebuah kode rahasia dalam penulisan mereka. Itu adalah hisab al-jumal. Nah, jadi ada kode tertentu yang mesti dirahasiakan, ya seperti halnya intelijen. Ya, intelijen. Mata-mata seperti orang-orang rahasia memiliki misi khusus. Itu. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bagian awal di halaman 11 ya. Tujuan dari mempelajari huruf-huruf bulan. Tujuannya apa itu? Apa itu tujuannya? Ma'rifatul arqam allati yadullu 'alaiha harfu kulli syahrin minash syuhur hatta yashula at-tatbiqu 'alaiha fi qolabi awwali ayyi syahrin. Yakni mengetahui nomor-nomor yang dimaksudkan dalam huruf tersebut. Ya, yang dimaksudkan dari huruf tersebut, yang nomor-nomor itu berupa huruf menandakan bulan tertentu. Ya, bulan tertentu itu punya huruf, berarti ada nomornya di situ. Supaya gampang dia apa? Supaya mudah apa kira-kira?
supaya mudah untuk menyesuaikan ketika mencari awal bulan. Nah, kita masuk ke halaman 12. Iftah kitabakum bis safhah ats-tsaniyah asyar. Pada halaman 12. Wa hurufuha 12. Wa hurufuha 12. Coba dilihat kitabnya. Kita terjemahkan dulu. Wa hurufuha 12 yajma'uha qauluhum. Dan huruf-huruf bulan itu ada 12. Ada 12 bulan. Yajma'uha qauluhum, yang terhimpun dalam sebuah perkataan, zabahahu wa abadahu zaj. Zabahahu wa abadahu zaj. Zabahahu wa abadahu zaj. Nah, terhimpun dalam perkataan ini. Jadi bulan itu ada berapa? Ada 12. Sebagaimana disebutkan di sini, bulan itu ada 12 yang terhimpun dalam perkataan zabahahu wa abadahu zaj. Jadi jumlah huruf dalam perkataan itu ada 12. Ada 12 huruf di situ. Yang mana 12 huruf itu, satu huruf itu ada makna bulan tertentu. Nah, ini orang-orang Arab tertentu ini. Nah, kemudian kita lihat fazayu li muharramin. Maka huruf zai itu untuk bulan Muharram. Untuk bulan Muharram. Jadi maknanya huruf zai itu adalah huruf bulan Muharram. Wal ba'u li safarin. Dan huruf ba itu bermakna bulan Safar. Itu. Bermakna bulan Safar. Wal jimu li rabi'il awwali. Dan huruf jim, huruf ja itu berarti di sini salah ini. Bukan jim wal. Oh ya, tetap wal jim. Di situ bukan zabahahuna, zabajahu. Seharusnya di situ zabajahu. Sepertinya salahan lagi nih. Wal jimu li rabi'il awwali. Dan huruf jim itu bermakna bulan Rabiul Awal. Kemudian huruf apa lagi? Huruf H itu adalah bermakna Rabiul Tsani. Wal waw di Jumadal Ula, bukan awal. Jumadal Ula. Untuk bulan Jumadal Ula. Wal alifu li Jumadal Tsaniyah. Dan bulan Jumadal Tsaniyah lambangnya apa? Alif. Huruf alif. Wal ba'u li Rajabin. Boleh Rajabin, boleh Rojabah. Boleh Rajabin, boleh. Apa bedanya Rajabin? Apa bedanya Rojabah? Kalau dia Rojabun, biasakan gini. Sepertinya pernah dijelaskan ya. Waktu bulan Rajab itu, waktu saya masih bawa Mursyidut Tulab. Menjelaskan mengenai Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ada juga Rojabah.
Ada juga Rojabah. Gitu ya. Pernah dijelaskan ini? Sepertinya pernah, tapi lu atau tidak pernah memang? Tidak tahu. Jadi bedanya Rojabah, kalau dia Rojabu tidak bertanwin, ya. Ada Rojabun, ada Rojabu. Bedanya apa? Kalau Rojabu, dia menandakan bahwa bulan Rajabnya tahun ini saja. Jadi misalnya kita sekarang berada di bulan, kita berada di bulan apa? Rabiul Tsani, tanggal 20, 28. Ya. Sudah masuk maghrib ini. Ke 9. 29. Berarti besok sudah masuk tanggal 30, betul. Sudah masuk tanggal 1. Nanti akan dijelaskan mengenai jumlah hari dalam setiap bulan. Ada nanti di pertemuan berikutnya. Jadi besok tanggal 29. Artinya sudah masuk ini hari. Tanggal 29 Rabiul Tsani. Berarti besoknya lagi maghrib besok sudah tanggal 1 Jumadil Jumadal Ula, ya. Jumadal Ula. Ingat ya. Jadi besok maghrib sudah tanggal 1 Jumadal Ula. Catat itu. Kemudian bulan Rojab. Jadi Rojabu itu menandakan bulan Rojabnya tahun ini. Kalau Rojabun dia bertanwin, maka bulan Rajab umum. Entah bulan Rajab tahun ini kah, 1446 kah, atau bulan Rajab tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Jadi gitu. Kalau dia tanwin, jadi catat ya. Kalau misalnya Rajab itu dia tanwin, maka dia bermakna bulan Rajab di tahun manapun. Nah itu. Kalau dia tidak bertanwin, artinya Rojabu, berarti dia bulan Rajabnya itu adalah tahun yang dimaksud tahun ini. Kita berada di tahun 1446 Hijriah. Berarti kita yang dimaksud adalah tahun 1446. Sudah lewat tidak? Belum ya? Berarti sisa 3 bulan lagi kita sudah masuk ya. Tidak lama lagi kita masuk Ramadan. Ramadan tajalla wabtasama. Nah, itu. Jadi kita Ramadan insya Allah ini 2 bulan lagi. Jadi sabar saja. Jadi sudah ada sisa ya 5 bulan lagi lah. Jadi sabar saja kalau pulang kampung. Atau pulang kampung tidak? Ada pulang, ada tidak ya? Jadi itu ya. Waddalu li Sya'bana. Dan huruf dal itu lambang untuk bulan ya Sya'ban. Wal ha'u li Ramadhana. Dan huruf ha itu bulan Ramadan. Ramadan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia Ramadan. Ya. Wazayu. Ya, zai lagi. Ada huruf zai. Wazayu li Syawal. Di Syawalin. Dan huruf zai itu adalah makna dari bulan Syawal. Dan alif adalah bulan Zulqa'dah. Wal jimu lizil hijjah. Dan jim itu bermakna huruf bulan Zulhijjah. Oke, itu penamaan-penamaan bulan terdahulu. Jauh sebelum Islam datang, Arab itu bangsa Arab itu mereka ya, bangsa Arab jauh sebelum datang Islam itu mereka mempunyai kecanggihan dari segi akal. Mereka canggih. Saking canggihnya itu akal mereka pun mendustakan Nabi. Bayangkan ya, saking canggihnya mereka, artinya canggihnya mereka itu, mereka pun mendustakan Nabi. Artinya apa?
Kalau Anda canggih tapi salah-salah canggih, maka tetap Anda salah. Tidak akan canggih Anda ketika Anda masih menyalahkan Islam. Karena Islam itu adalah ajaran yang paling canggih, paling hebat ajarannya. Tandanya apa? Tandanya bahwasannya orang Arab itu canggih dari segi akalnya. Sebelum datangnya Islam, mereka sudah canggih, mereka pintar otaknya. Tandanya apa? Mereka menggunakan sistem kalender ini. Mereka menggunakan huruf-huruf itu sebagai angka. Ketika seseorang menggunakan huruf hisab al-jumal itu berarti bermakna apa? Berarti dia punya intelektual yang hebat. Alasannya apa? Mereka menggunakan angka. Waktu itu kan belum masuk angka ya, betul? Belum masuk angka, belum ada angka 1 yang seperti kita lihat ini. Angka 2, angka 3, belum ada. Jadi sebelum Islam datang itu, mereka masih menggunakan huruf sebagai angka. Artinya apa? Mereka menggunakan huruf sebagai angka itu menandakan bahwa mereka punya otak yang pintar. Kenapa mereka menggunakan angka? Tahu tidak apa rahasia di balik penggunaan angka di keseharian kita? Apa kira-kira manfaatnya? Oh iya, betul. Apa kira-kira manfaat penggunaan angka dalam keseharian kita? Kalau hari-hari kita penuh dengan matematika, andai kata kita hari-hari kita ini makanannya matematika saja. Yang terjadi apa? Otak kita encer. Logika lancar. Anda bisa menghitung apapun. Anda bisa memperkirakan kejadian apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Sepertinya kalau saya lihat kejadian di sini, duduk-duduk seperti ini, saya bisa menghitung bahwa kejadian pada jam 7:12 adalah sholat Isya. Ya toh? Kenapa bisa? Kenapa bisa saya tebak? Karena melihat kondisi di luar sudah mau azan. Berarti perkiraan saya 19 atau jam 7 lewat. Jam 7 lewat 12 itu perkiranya sudah azan Isya. Atau kita sudah sholat Isya. Nah itu. Itu orang menggunakan angka dalam keseharian. Pernah tidak kalian rasakan? Cobalah Anda menggunakan perhitungan dalam setiap kejadian. Walaupun Anda tidak tahu menghitung, tapi Anda sok-sok saja seperti intelijen. Melihat ke keadaan. Kalau kalian pernah lihat film-film itu, dia penglihatan bisa menghitung segala-gala, memperhitungkan beberapa kemungkinan akan terjadi beberapa waktu ke depan. Coba bayangkan saja itu. Bayangkan Anda menjadi begitu. Makanya itu orang Arab itu mereka cerdas. Saking cerdasnya mereka mendustakan Nabi. Artinya apa? Mereka cerdas, saking cerdasnya juga, saking bodohnya juga. Nah itu. Ada begitu toh? Dia saking cerdasnya mempelajari hal-hal yang sudah melangit, tetapi dia lupa daratan. Lupdar. Dia sudah sampai langit tapi lupa daratannya. Ditanya tentang dasar-dasar. Ditanya tentang dasar-dasar nahu sorof atau ditanya tentang dasar-dasar Islam. Kamu tahu tidak rukun Islam? Padahal sudah profesor loh. Ada begitu ya? Sudah profesor, sudah doktor, tapi pas ditanya, kamu tahu tidak rukun Islam? Ada berapa? Rukun Islam ada 6. Hai. Profesormu KW. Profesor KW. Itulah orang Arab. Mereka mempelajari hal yang tinggi. Salah satunya itu adalah ini, penggunaan huruf sebagai angka. Buktinya apa juga? Saking pintarnya mereka juga mendustakan Nabi. Mereka tidak percaya bahwa apa? Tidak percaya bahwa Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Kalian bayangkan ya, kalian kalau andai kata, mungkin sekarang kalian bilang, masa bisa-bisanya orang musyrik terdahulu, orang-orang Arab terdahulu tidak percaya Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj. Dari
Satu malam saja. Hanya satu malam Nabi melakukan Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan dari Mekah ke Palestina. Madinah. Palestina. Isra, Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu hanya satu malam. Dan melakukan perjalanan dari Palestina sampai ke bukan langit ketujuh, di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Satu malam kejadiannya. Nabi SAW cerita ke kaumnya, wahai kaumku, kaum Quraisy, percaya tidak? Tidak percayalah. Adakah orang perjalanan dari Mekah ke Palestina satu malam? Jangan mi duluan, jangan mi Palestina ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Tidak usah mi itu. Dari Mekah ke Palestina saja kami tidak percaya kalau satu malam. Andai kata kita semua ini ada di kehidupannya itu, pasti kita juga tidak akan tidak percaya. Kamu saja kalau lihat pesulap merah, atau siapa lawannya itu pesulap merah? Gus Samsudin. Ya, Gus Samsudin itu. Kalau Anda lihat kalau sekarang ini mungkin Anda tidak percaya, tapi bisa jadi juga nyata. Tapi kita tidak tahu. Seperti memang tidak percaya juga saya. Karena apa? Lucu-lucu orangnya. Ya, bukan juga nabi juga bukan. Jangankan nabi, ulama juga tidak menandakan dia bahwa ulama yang ada pesantrennya itu hanya jurus-jurus. Wah. Itu saja, jurus-jurus saja yang pelajari. Itu. Jadi begitu. Jadi kita kan sekarang otaknya cerdas loh. Pasti kalau Anda melihat hal-hal yang goib juga pun mungkin Anda tidak percaya. Kalau temanmu bilang, tadi malam tuh kuliah setan. Tadi malam tuh kuliah pocong di situ. Tiba-tiba terbang di situ. Kira-kira kalian percaya tidak? Tidak percaya? Karena pikiranmu itu pocong tidak bisa terbang. Tapi bisa jadi terjadi kan? Karena apa? Karena penglihatannya temanmu. Anda tidak percaya karena apa? Hal-hal yang goib itu bukan yang relevan di zaman ini. Tidak ada yang namanya setan. Setan Indonesia pun sudah jatuh harga dirinya. Ya toh? Pemburu setan itu. Ada itu. Tapi intinya bukan di situ permasalahannya. Yang jadi permasalahan adalah kalau otaknya kita ini terlalu canggih, artinya kita punya otak ini sudah terlalu melangit, itu ya jangan sampai kita lupa daratan. Karena bisa jadi yang terjadi apa? Yang terjadi itu ya kita bisa mendustakan atau tidak mempercayai hal-hal yang sepele. Makanya saya bilang bahwa hal-hal yang mendasar itu adalah sesuatu yang paling penting dipelajari. Rukun-rukun Islam, rukun iman. Kalau saya tanya Anda, rukun Islam ada berapa? 5. Oke, masih hafal. Entah nanti kalau sudah jadi profesor, mungkin Anda sudah lupa rukun Islam, mungkin ada 7 mungkin. Duanya itu adalah menikah 50 istri, dan yang satunya adalah mempunyai anak 500. Mungkin. Nah itu. Nah, saya bilang, jangan sampai Anda hal-hal yang mendasar pun Anda tidak bisa kuasai. Jangan sampai Anda mengatakan ketika menjadi profesor Anda ditanya rukun Islam ada 7. Apa itu yang duanya, Ustaz? Itu tadi yang saya bilang. Nah, itulah orang Arab. Jadi orang Arab itu canggih otaknya. Buktinya apa? Buktinya mereka adalah orang-orang yang menggunakan hisab al-jumal. Mereka menggunakan angka-angka dalam keseharian mereka. Nah, itu. Kemudian, kenapa? Ya, jadi beberapa waktu mendekati masa datangnya Islam, orang-orang Arab jarang lagi menggunakan huruf-huruf sebagai angka. Mereka menggunakan apa kira-kira? Mereka menggunakan nama-nama bulan tertentu.
Jadi mereka sudah menggunakan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai terakhir mereka sudah menggunakannya. Jadi beberapa waktu sebelum datangnya Islam, mereka sudah menggunakan istilah-istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani ilal akhir. Mereka sudah menggunakan itu. Karena apa? Karena mereka sudah mulai melupakan sedikit demi sedikit, mereka melupakan apa? Melupakan ajaran-ajaran intelektual orang-orang zaman terdahulu. Mereka lupa itu. Makanya itu waktu datangnya Islam itu, waktu Nabi kejadian Isra Mi'raj itu, sebenarnya orang-orang Quraisy itu mereka percaya sama Nabi tentang kejadian Isra Mi'raj. Tetapi karena para ketua-ketua, kepala-kepala suku, ya, kepala suku, mereka yang menghasut. Jadi kepala suku ini tidak kaleng-kaleng memang. Orang-orang yang diangkat menjadi kepala suku itu adalah orang-orang yang intelektual. Jadi orang-orang yang diangkat menjadi kepala suku itu adalah orang-orang yang pintar memang, yang memang mempelajari tentang apa? Tentang hisab al-jumal itu. Lalu kepala suku ini yang mereka, makanya saya bilang orang-orang yang terlalu pintar itu mereka mendustakan Nabi. Kepala suku inilah yang pintar-pintar inilah yang mempunyai sosok penting dalam mengarahkan kaumnya, suku-sukunya. Jadi ini suku-suku orang-orang sekali diperintah oleh kepala sukunya itu pun mendengar. Karena orang-orang ya, orang-orang yang bukan kepala suku itu mereka rata-rata orang-orang yang tidak berintelektu, tidak pintar, artinya dongo-dongo. Nah itu. Kebanyakan dari orang-orang yang bukan kepala suku itu artinya masyarakat umum waktu itu bangsa Arab, mereka rata-rata adalah orang-orang yang itu tidak pintar-pintar amat, dia dong-dong, bodoh-bodoh ya. Makanya zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyahnya mereka itu adalah kita mereka ditutup akalnya, masyarakatnya bodoh, sedangkan intelektualnya, kepala sukunya yang pintar-pintar itu membodoh-bodohi kaumnya juga. Jadi bagaimana? Sama-sama bodoh. Nah itu. Jadi beberapa waktu sebelum datangnya Islam itu orang-orang Arab sudah meninggalkan hisab al-jumal. Mereka mengganti nama bulan mereka dengan nama-nama Artinya nama-nama bulan ini tidak sembarang dinamakan. Penamaan Muharram sekarang kita lihat. Penamaan Muharram itu tidak sekedar penamaan saja. Tidak sekedar penamaan. Kira-kira apa sih alasan dibalik penamaan Muharram oleh bangsa Arab tertentu? Jadi kan nama bulan Muharram itu kan dulu namanya apa? Simbolnya apa? Zai. Jadi kalau kita bilang bulan Zai, berarti bulan Muharram. Jadi Muharram itu dinamakan oleh bangsa Arab ketika mau mendekati datangnya Islam. Mereka menamakan Muharram itu, jadi gini, sebelum mereka menamakan. Jadi sebelum datangnya Islam itu, orang Arab adalah orang yang intelektual. Beberapa waktu sebelum datangnya Islam itu, rata-rata masyarakat sudah masa bodoh. Artinya mereka, kepintaran mereka pun menurun. Akibat dari turunnya kualitas pintarnya mereka ini, cerdasnya mereka ini, apa? Apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka mempercayai hal-hal yang mistis, hal-hal yang goib. Hal-hal yang goib. Sama seperti Indonesia, kebanyakan percaya dengan hal-hal yang goib. Masa percaya jurus-jurus? Ya kan? Berarti kalau kita masih mempercayai jurus-jurus itu, masih mempercayai hal-hal yang begitu, berarti kita
ya belum terlalu intelek, belum terlalu hebat di bidang pemikiran. Meskipun itu di bidang pemikiran itu, di bidang kecerdasan itu tetap dipergunakan yang namanya jurus-jurus. Misalnya ruqyah. Ruqyah itu termasuk jurus untuk menghilangkan jin. Jadi ruqyah itu jurus kekuatan untuk menghilangkan jin. Nah, jadi orang-orang Arab ketika mendekati Islam, mendekati datangnya Islam itu mereka mulai percaya hal-hal yang mistis. Buktinya apa? Buktinya mereka menamakan bulan-bulan itu bukan lagi bulan Zai, bukan. Mereka menamakannya dengan bulan Muharram. Apa sih maknanya bulan Muharram? Kenapa orang-orang terdahulu menamakannya bulan Muharram? Alasannya apa? Alasannya adalah apa itu haram? Suci atau haram. Apa artinya? Bulan Muharram itu orang-orang Arab terdahulu menamakannya dengan Muharram karena apa? Karena mereka mengharamkan peperangan terjadi di bulan tersebut. Jadi mereka mengharamkan bulan Zai atau bulan Muharram itu terjadi peperangan. Tidak boleh ada saling perang. Tahu kan karakternya orang Arab kan? Karakternya orang Arab itu adalah suka menyerang, suka saling berperang. Jadi orang-orang Arab itu suka berperang. Seperti suku-suku. Sama seperti kita di Indonesia ini masih ada yang suka berkelahi. Kamu marga apa? Kamu Makassar apa? Makassar Utara kah? Oh Makassar apa? Makassar Selatan kah? Oh sudah, Makassar Selatan, Borongi itu Makassar Selatan. Gitu. Jadi mereka menyerang karena beda kompleks. Karena beda kompleks pun mereka baku busur, tawuran, nah itu. Seperti yang di sana ya, di Makassar itu. Di wilayah selatan. Ya, di wilayah Pampang, di sana. Kalau saya dengar teman-teman saya itu teman-teman saya itu kalau cerita begini, di wilayah-wilayah situ tuh kita tidak tahu. Jadi sana itu sering terjadi tawuran. Kenapa bisa? Nggak tahu. Maksudnya kenapa tawuran? Nggak tahu. Gara-gara mungkin, gara-gara hal sepele aja. Sampai-sampai itu polisi pun tidak tahu kenapa yang tawuran. Biasanya orang tawuran itu demo gara-gara apa? Gara-gara ada kebijakan pemerintah yang salah yang tidak tepat dengan keadaan. Tapi ini perang gara-gara hal sepele, gara-gara suku, Ji. Itu di sana. Katanya begitu. Jadi penamaan Muharram itu karena, ingat ya, karena apa tadi? Karena haram terjadi peperangan. Tidak boleh terjadi peperangan. Jadi gitu. Kemudian, bulan Safar. Bulan Safar itu, penamaan bulan Safar itu ada berbagai macam makna di situ. Kenapa bulan Safar namanya bulan Safar? Jadi bulan Safar itu simbolnya apa? Ba. Jadi ba itu bulan ba adalah bulan Safar. Apa artinya Safar? Kenapa dia makan Safar? Safar itu artinya nol dari kata sifrun. Jadi bahasa Arabnya nol itu adalah nol. Kenapa? Apa hubungannya dengan nol? Nol dengan Di sini ada banyak pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa penamaan bulan Safar dengan Safar itu ya artinya nol. Yang pertama karena apa? Waktu itu aktivitas luar artinya aktivitas luar seperti ini kosong. Artinya orang-orang berada dalam rumah. Kenapa? Kenapa orang-orang ada dalam rumah? Jadi anak rumahan. Kenapa bisa? Gara-gara ada terjadi angin kencang. Angin kencang inilah yang membuat orang Arab itu tidak mau keluar. Kalau angin kencang kan di padang pasir apa yang terjadi? Badai pada pasir. Kalau orang keluar pasti apa? Ya tertenggelam pasir, tenggelam sama pasir nanti itu.
Jadi mereka tidak mau keluar. Itu yang pertama. Aktivitas pendapat yang pertama adalah aktivitas luar tidak ada, 0% terjadinya aktivitas luar. Yang ada itu adalah aktivitas dalam rumah. Seperti halnya COVID. COVID-18. Waktu virus COVID-18 tidak ada toh? 19? Apa gue bilang tadi? 18. Oke. COVID-19. Afwan ya. Jadi COVID-19 itu memang betul-betul membuat aktivitas luar itu jarang terjadi. Rata-rata itu di dalam rumah. Jadi so far itu seperti halnya COVID-19. Itu. Pendapat kedua, kenapa namanya so far? So far tadi artinya 0. Pendapat yang kedua adalah karena waktu itu terjadi musim gugur. Bulan Safar itu dikaitkan dengan musim gugur. Musim gugur itu artinya apa? Daun-daunan berarti daun-daunan waktu itu 0. Tidak ada daunnya 0. Nah itu. Jadi namanya Safar karena apa? Karena daun-daunan waktu itu gugur. Musim gugur dia. Artinya apa? Daun yang ada dalam pohon itu 0. Tidak ada. Itu hebatnya namanya. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan apa? Kenapa namanya bulan Safar? Jadi ada 3 pendapat ya. Jadi pendapat yang ketiga itu adalah karena waktu itu orang-orang tidak ada tidak ada di rumahnya. Rata-rata rumah-rumahnya orang Arab itu kosong kalau di bulan Safar. Kenapa bisa? Karena mereka keluar mencari nafkah. Mereka semua keluar mencari nafkah. Bagaimana model-model cari nafkahnya orang Arab terdahulu? Mereka pergi ke suatu daerah membawa dagangannya untuk dijual. Jadi mereka merantau. Itu. Mereka merantau ke negeri Syam, negeri Mesir, negeri Habasyah, Ethiopia waktu itu ya. Habasyah. Nah, itu. Jadi mereka keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya. Jadi kosong itu rumah waktu itu. Kemudian bulan apa lagi yang kita bahas? Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal seperti sudah saya bahas ya. Pertemuan berikutnya. Kenapa Rabiul Awal itu namanya Rabiul Awal? Karena sudah masuk musim semi. Kalau kita kaitkan itu musim semi, jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu adalah musim semi pertama dan musim semi 2. Jadi pas ya, biasanya itu sesudah musim gugur itu terjadi musim semi. Jadi bulan Safar kalau kita mengikuti pendapat kedua yang mengatakan bahwa Safar dinamakan Safar karena musim gugur, maka cocok sudah. Setelah musim gugur itu terjadi musim semi. Inilah bulan Safar baru Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu terjadi musim semi. Artinya itu bunga-bunga itu mulai bermekaran. Kemudian pohon-pohon pun mulai daunan. Nah, itu. Itulah dinamakan Rabiul Awal dan Rabiul. Kemudian kita masuk Jumadal Ula dan Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Jumadal Tsaniyah. Kenapa dinamakan Jumadal Ula dan Jumadal Tsaniyah? Kenapa bisa? Karena kalau kita lihat dari segi maknanya, Jumada itu berasal dari kata jamuda. Apa artinya jamuda? Dingin atau keras. Apa kira-kira maksudnya ini? Musim ahsantum. Jadi Jumadal Ula dan Jumadal Tsaniyah itu menandakan bahwa bulan itu terjadi musim dingin. Artinya itu air-air mulai mendingin, mulai mengeras.
Pernah dengar kalau kalian belajar ilmu sorof atau ilmu nahu sorof, kawaid. Pernah dengar kata isim jamid dan mustaq? Pernah? Sudah tahu kalau di Mumtaz itu ada ya metode Mumtaz? Ada tidak diajarkan? Tidak ada Ji. Mungkin daerah air kayaknya itu salah. Nah, jadi ada nama isim jamid dan isim mustaq. Isim jamid itu adalah isim bukan jamid ya. Saya baru sadar juga ini jamid, jamid ini dari kata jamid ini. Jamid, jamid. Isim jamid itu adalah isim yang tidak mengalami perubahan. Artinya dia hanya satu saja di situ. Artinya kalau satu itu dia tidak kemana-mana. Artinya apa? Dia mengeras di situ. Nah, itu. Makanya nama isim sama dengan halnya jumada. Jumada. Satu padanan kata gitu. Jadi Jumadal Ula dan Jumadal Tsaniyah itu adalah bulan musim dingin. Tapi dulu bangsa Arab musim dinginnya itu tidak ada es batu, tidak ada musim salju. Tidak ada. Tidak sama seperti sekarang itu kalau Arab itu sudah masuk musim salju itu, musim dingin itu yang terjadi apa? Hujan-hujannya seperti hujan batu, hujan es, ya. Jadi di Arab itu sekarang itu wilayah Arab itu sudah terjadi salju karena begitu tadi. Sudah mulai mungkin akhir zaman ya. Mungkin sepertinya begitu. Kemudian penamaan bulan Rajab. Rajab itu berasal dari kata tarjib atau rojaba yarjubu. Apa arti rojaba? Rojaba itu artinya menghormati atau memuliakan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah apa? Waktu itu orang-orang Arab saling menghormati, suka saling menghormati, saling memuliakan satu suku dengan suku yang lain. Walaupun orang Arab itu suka berperang, tetapi mereka juga tidak lupa menghormati satu sama lain. Misalnya Anda suku Bugis, saya suku Toraja. Bugis rata-rata orang Islam, Toraja rata-rata Kristen. Meskipun saling perang, saling beda agama, saling beda keyakinan, tetapi kita tidak lupa saling menghormati. Jadi di bulan Rajab itu khusus bulan yang terjadi saling menghormati, saling memberikan penghormatan satu sama lain. Jadi Rajab ini ketika masuk di bulan Rajab itu sepertinya bulan Rajab itu adalah bulan penuh ketenangan. Orang-orang Arab itu tenang merasakan itu. Berikutnya bulan Sya'ban. Apa simbolnya bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban simbolnya apa? Dal. Bulan Dal. Kenapa namanya bulan Dal? Jadi penamaan Sya'ban dengan Sya'ban itu dengan namanya itu berasal dari kata sya'ubah atau sya'ibah. Apa arti sya'ibah? Menyebar. Jadi namanya bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena waktu itu bulannya mereka menyebar, berpencar. Artinya apa? Bangsa Arab waktu bulan Sya'ban itu mereka berpencar mencari nafkah. Selain dari yang namanya sofar tadi. Kan tadi safar namanya, kenapa namanya sofar? Karena ada 3 pendapat. Tetapi kalau saya lebih memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bulan safar itu adalah bulan terjadi musim gugur. Itu. Kalau kita kaitkan dengan musim. Berarti kalau bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana bangsa Arab waktu itu mereka bersebaran. Mereka berpencar. Untuk apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Kemudian mencari air dan makanan. Selain mencari nafkah, mereka juga mencari air dan makanan. Kenapa?
Kenapa mereka harus mencari air dan makanan? Ini ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Apa hubungannya? Oke, kita masuk ke bulan Ramadan. Next. Masuk ke bulan Ramadan. Ramadan itu kenapa dinamakan Ramadan? Berasal dari kata Romido Yarmadu. Apa artinya Romido Yarmadu? Romido Yarmadu itu adalah musim terbakar atau panas. Apa maksudnya? Ramadan itu adalah musim panas. Kalau musim panas terjadi, terbakar itu kulit-kulit itu. Sebagaimana yang saya cerita minggu lalu atau pekan yang sebelumnya itu. Saya ceritakan bahwa kalau di Indonesia itu musim panas itu mungkin mataharinya saja yang panas, hawanya tidak panas. Bisa jadi kalau di Indonesia itu musim panas, mataharinya panas, tetapi hawanya Tapi kalau di wilayah Arab itu betul-betul memang sudah panas mataharinya, hawanya juga panas. Jadi seperti kita di neraka. Seperti kita di neraka itu kalau di Arab itu. Jadi namanya bulan Ramadan. Kenapa namanya bulan Ramadan? Karena memang betul-betul bulan itu memang terbakar kulit-kulit ini. Artinya sudah masuk musim panas. Artinya apa? Apa hubungannya dengan sebelumnya? Ketika bulan Sya'ban itu mereka menyebar, mencari nafkah, mencari air dan maka untuk mempersiapkan diri memasuki bulan panas, bulan Ramadan itu. Takutnya nanti kalau bulan Ramadan air habis, makanya dipersiapkanlah air, makanan, nafkah dan sebagainya. Nah itu hubungannya. Makanya itu kenapa bulan Ramadan itu disyariatkan puasa selain karena laki-laki atau perempuan mau diet, ya. Kan kalau panas itu cuaca kan enak sekali diet kan, terbakar itu lemak kan, gitu. Selain karena mau diet, juga untuk menghapus segala kan semakin berat ujian semakin banyak terhapus dosa, gitu kan? Ya. Kalau semakin berat ujiannya itu semakin besar juga kemungkinan dihapusnya Nah, jadi begitu. Makanya bulan puasa itu terjadi di bulan Ramadan. Selain karena panas, ya gitulah. Tapi saya lihat ini akhir-akhir ini bulan Ramadan, dia tidak panas ya. Saya kalau lihat bulan Ramadan ini, kalau di Sulawesi ini, apalagi di wilayah timur itu, hujan sudah. Artinya tidak berat nih ujiannya toh. Tapi berat kayaknya ujian di bulan Ramadan kalau hujan deh. Karena tidak bisa buru takjil toh. Ya toh. Tidak bisa makin buru takjil lagi. Tidak bisa makin mencari-cari mencari-cari makanan, takjil, tidak bisa ketemu sama teman, tidak bisa juga, sulit juga ketemu satu sama lain, sulit juga salat tarawih di masjid. Jadi ya apa yang terjadi? Ya vibes-vibesnya itu Ramadan itu hilang, vibes bulan Ramadan hilang, yang seharusnya kita pergi buru takjil, salat tarawih sama teman-teman di masjid, bunyi petasan, boom, ya itu kalau masih kecil. Kalau kira-kira di sini saya tanya, kalau masuk bulan Ramadan, sholat tarawihnya kalian betul-betul sholat tarawih atau main petasan? Hah? Yang benar. Yang benar. Jadi saya masih ingat itu waktu saya masih kelas 7, kelas 1 SMP itu, saya sudah masuk di pesantren waktu kelas 7. Kelas 1 SMP. Saya tidak sadar ternyata saya juga waktu masih kelas 7 itu masih senang main petasan. Jadi kalau saya pulang kampung dari pesantren itu, saya ikut sholat tarawih bersama teman-teman, pergi main petasan. Sampai-sampai dikejar itu sama orang. Akhirnya apa? Saya
Saya sembunyi di balik seng. Sebelum saya sembunyi di balik seng itu saya punya tangan itu terluka itu, robek. Masih ada sini. Ya masih ada bekas robekannya ini. Dirobek itu tentara dagingnya itu. Saya bilang sepertinya saya berdosa ini. Tanganku terlalu nakal untuk memainkan petasan. Jadi gitu. Waktu saya itu kelas 7 itu. Waktu kelas 8 saya tidak main petasan lagi karena saya punya tangan sudah kena azab ceritanya. Gara-gara main petasan, tangan saya kena luka itu, robek dia. Jadi gitu, jangan main petasan. Pokoknya kalau Ramadan itu gunakan, manfaatkan baik-baik itu. Karena siapa tahu nanti bulan Ramadan tahun depan tidak seperti rasanya tahun Ramadan yang kemarin. Kemudian bulan Syawal. Bulan Syawal itu kenapa namanya bulan Syawal? Berasal dari kata syala, syala yashilu. Apa artinya syala yashilu? Syala yashilu itu artinya mengangkat. Apa yang diangkat? Siapa yang mengangkat kira-kira? Karena waktu tahun ini onta-onta itu, onta-onta betina itu mereka mengangkat ekornya. Pada bulan Syawal itu onta betina itu mereka mengangkat ekornya pertanda bahwa sudah siap mau dikawin. Nah, jadi gitu. Jadi kenapa itu bulan apa? Bulan Syawal dinamakan Syawal? Berasal dari kata tadi syala yashilu artinya mengangkat. Siapa kira-kira mengangkat? Onta betina itu mengangkat ekornya sudah siap dikawin. Jadi kentara itu ya. Kalau bulan Syawal kalian ke Arab Saudi itu atau wilayah-wilayah Arab yang punya onta-onta itu ya. Kalau kalian lihat ya begitulah. Bulan Syawal itu mereka sudah mengangkat ekornya, sudah siap di ya gitu. Kawin ini dan siap melahirkan. Kenapa mesti onta? Apa kira-kira kenapa mesti onta kira-kira? Kenapa bukan kambing kah? Kenapa bukan kuda kah? Kenapa bukan sapi kah? Kenapa? Kenapa mesti onta? Dan bukan lebih banyak. Karena onta itu adalah sama seperti pesawat jet. Waktu dahulu. Jadi kendaraan paling mahal. Tahu kan kendaraan yang paling mahal di waktu zaman dahulu itu adalah onta. Apalagi kalau dia onta merah. Mahal sekali itu. Jadi gitu. Jadi dia mahal. Makanya kenapa dipilihlah onta. Onta sebagai simbol bahwa bulan Syawal. Onta betina mengangkat ekornya itu. Kenapa mesti onta? Karena onta itu adalah barang mahal dia. Kalau kamu kehilangan onta itu stres kamu waktu itu mungkin. Sama seperti kamu kehilangan jet pribadi. Kemudian, bulan apa lagi? Bulan Alif. Bulan apa itu? Bukan Zulkaidah. Jangan namakan Zulkaidah. Zulqa'dah. Jadi ubah ya. Bukan Zulkaidah. Zulqa'dah namanya. Kenapa namanya bulan Zulqa'dah? Zulqa'dah itu berasal dari dua kata. Artinya apa? Ya memilih. Al-Qa'dah itu berasal dari kata apa? Qa'ada yakudu. Apa artinya Qa'ada yakudu? Qa'ada yakudu itu sama seperti jala saya jeli. So, apa artinya? Duduk. Berarti Qa'dah itu adalah yang memiliki tempat duduk. Apa hubungannya? Karena waktu itu orang-orang Arab mereka suka duduk berdiam diri di rumah.
Apa tujuannya berdiam diri di rumah? Mereka tidak mau keluar cari nafkah, tidak mau keluar tidak mau keluar untuk berperang. Mereka hanya duduk di rumah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri memasuki bulan haji. Jadi mereka persiapkan diri mereka, sucikan jiwa mereka, sucikan badan mereka, sucikan semua dari hal-hal yang kotor. Demi apa? Demi mempersiapkan diri masuk bulan haji. Jadi gitu. Jadi sebelum kan bulan haji itu waktu zaman dahulu itu adalah bulan yang sakral. Karena tradisi haji waktu itu adalah tradisi yang paling monumental, yang paling bersejarah. Karena yang mereka lakukan adalah mengelilingi bangunan yang paling tua, bangunan yang paling tua di dunia. Apa kira-kira bangunan yang paling tua di dunia ini? Bangunan paling tua nomor satu di dunia ini apa? Ka'bah. Tidak ada lagi bangunan yang paling tua di dunia selain Ka'bah. Nomor satu itu. Jadi mereka itu sebelum memasuki tradisi yang paling mulia itu mereka apa? Mereka sucikan dirinya. Sucikan jiwanya. Sucikan semuanya dari hal-hal yang berbau kotor. Berikutnya. Yang terakhir. Pasti kalian sudah tahu kenapa namanya bulan Kenapa namanya bulan Zulhijjah? Karena terjadi bulan di situ terjadi tradisi haji di situ. Ya, seperti itulah pembahasannya. Jadi apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah awal dahulu orang-orang Arab itu menggunakan nama-nama bulannya itu dengan nama-nama huruf yang menandakan bahwa bangsa Arab waktu itu masih cerdas sekali. Seiring berjalannya waktu, mereka menggunakan nama-nama bulan tersebut dengan nama apa? Dengan nama bulan-bulan yang memiliki latar belakang cerita. Jadi ada latar belakang ceritanya. Menandakan bahwa apa? Kenapa mereka menggunakan latar belakang cerita? Menandakan bahwa intelektual atau kecerdasan orang Arab waktu itu sudah menurun. Nah, itu. Bisa dipahami nih? Sepertinya agak bosan ya mempelajari tentang begini. Ya terlalu bosan. Ini pelajaran yang kalian pelajari ini sama seperti kalian kuliah. Ya. Jadi pelajaran yang kalian pelajari ini, pengajian ini sama seperti kalian kuliah. Sama halnya seperti kalian kuliah. Jadi orang-orang kuliah itu di sana mempelajari ini, mereka baru belajar ini, kalian sudah lebih dahulu pelajari ini. Jadi ikuti baik-baik di pelajaran. Kapan lagi dibawa pengajian ini? Kalau di Mangkoso itu sepertinya tidak ada pembawaan pengajian ini. Tetapi artinya apa? Tidak kita rendahkan Mangkoso. Mangkoso juga punya standarisasi dalam mengajarkan kitab-kitab mereka. Mereka belajar kitab-kitab itu rata-rata kitab-kitab persiapan ke Mesir. Tapi kita juga jangan, artinya kita sebagai cabang dari DDI itu harus lebih semangat lagi. Ya. Karena kita sekarang saat ini mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh Andre Gruta, Abdurrahman Mudale, rahimahullah. Artinya semangat ya. Selalu semangat dalam mempelajari sesuatu. Bisa dipahami nih? Paham tum? Allah alam. Amin amin karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allimna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.